warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Kali ini kita akan mengadakan webinar tentang network automation. Jadi di sini kita bakal nyoba automasiin perangkat jaringannya. Jadi kan biasanya konfig satu-satu di tiap router. Kali ini dengan script pemrograman Python, jadi bisa langsung semuanya terkonfig pakai codingan. Itu aja secara singkatnya. Oke, bisa lanjut ke Mas Lutfi untuk materinya. Udah bisa ya mic tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan coba sharing tentang network programmability and automation pakai Python. Langsung ke materinya. Ini sistemnya sharing ya, jadi teman-teman yang ntar mau sharing atau nanggepin itu nggak apa-apa, tinggal nyalain mic terus langsung komen, nggak apa-apa kalau nggak lewat chat. Agenda buat webinar kali ini kita kan belajar tentang software is eating the world. Kemudian kita intro sedikit mengenai SDN. Jadi buat teman-teman yang belum tahu SDN, harus saya jelasin dikit. Terus, nah nanti yang terakhir itu kita belajar network programmability and automation. Sama kalau misalkan ntar belum malam banget, kita demoin gimana network automation itu bekerja. Nah, ini seorang Mac Anderson ya pernah berkata pada tahun 2011, software is eating the world. Nah, sekarang kan udah tahun 2020, kita coba lihat sendiri deh. Kalau misalkan kita pesen makan, pasti pakai ini kan, pakai aplikasi kan. Terus kalau nggak misal mau transfer duit, itu kan biasanya pakai aplikasi kan. Nah, itu bukan cuma di kehidupan sehari-hari, di teknologi pun sama, baik di network, di data, itu nantinya itu akan based on software semua. Gitu. Nah, contoh ya, ini Gojek. Kalau misalkan kita pesen makan, perusahaan Gojek kan tinggal pakai aplikasi kan, bukan cuma Gojek, ada Uber, kemudian ada ini kalau misalkan kita pengen pesen sesuatu, itu pakai Bukalapak, Tokopedia, terus ada lagi nih, Netflix buat film. Kita nonton film cuma pakai aplikasi, terusan bisa nonton. Terus ada Amazon juga. Nah, ini udah masuk ke teknologinya, ada Kubernetes. Kemudian ada ONOS, semua based on software semua. Nah, untuk membangun software itu pasti menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya di sini itu ada Python, terus ada Golang, ada Java. Sebenarnya masih banyak lain ya yang buat pemrograman. Cuma nanti kita fokus di sini, di Python. Nah, ini ada landscape buat teman-teman yang riset atau buat teman-teman yang join asisten praktikum tapi pengen riset. Nah, ini ada beberapa landscape. Ini tuh teknologi yang udah gede banget. Kita bisa lihat di sini ada network control. Network control itu banyak banget. Terusan di bagian layar bawah itu ada DBDK, ada OVS. Nah, itu sampai ke atas, sampai ke OpenStack. Kemudian di sini ada bagian kecil nih, Cloud Native Computing Foundation. Itu nanti tentang cloud. Nah, di sini ada ONAP, kemudian ada OpenNFV. Kalau ini itu buat NFV. Nah, di bagian kecil ini itu kalau misalnya kita bedah, itu hasilnya kayak gini. Nah, itu banyak banget. Cloud Native. Di sini ada bagian kecil juga nih. Ini khusus network. Kemudian, nah ini kan open source semua ya. Kalau misalkan teman-teman yang pernah ikut meetup di Kubernetes atau di tentang cloud, pasti hampir semua startup biasanya pakai
landscape ini. Misalkan untuk servernya dia pakai Kubernetes, kemudian untuk monitoringnya dia pakai Grafana. Ini landscape bisa buat patokan kita ya buat riset. Jadi apalagi buat teman-teman yang masih semester berapa tuh? Masih semester 2, terus semester 4. Waktu kalian itu kalau misalkan pengen belajar cloud, itu pasti nggak jauh dari ini. Gitu. Ini bukan cuma startup, perusahaan gede pun pakai ini, landscape ini. Jadi tergantung kita mau fokus ke network, atau ke cloud, atau ke database, atau ke coding. Di sini biasanya ada platformnya masing-masing.